Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Etika Septiana yang akan membahas mengenai indikator asam basa. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menelaah sifat larutan berdasarkan perubahan trayek pH dari beberapa indikator secara teliti dan cermat. Untuk membedakan sifat larutan asam basa, maka digunakan indikator asam basa. Metode ini dinilai aman dan praktis serta memberikan hasil yang lebih relevan. Adapun jenis-jenis indikator dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kertas lakmus. Yang kedua adalah indikator universal. Yang ketiga adalah indikator larutan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah indikator alami. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai indikator yang pertama, indikator lakmus. Indikator lakmus terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, lakmus merah dan yang kedua, lakmus biru. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru bila terkena basa. Tetapi, jika ia terkena asam atau zat netral, maka tidak akan berubah warna. Selanjutnya, kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah jika terkena asam dan tidak akan berubah warna bila terkena basa atau zat netral. Jenis indikator yang kedua adalah indikator universal. Kertas universal mampu menunjukkan tingkat keasaman kebasaan suatu zat. Contoh indikator universal bisa dilihat berikut. Dengan membandingkan warna yang diperoleh oleh setiap zat yang diuji dengan kertas standar yang ada pada indikator universal, kita dapat menentukan tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat. Selain kertas lakmus dan indikator universal yang sudah Ibu sebutkan tadi, maka ada indikator jenis yang ketiga, yaitu indikator larutan. Terdapat beberapa indikator larutan yang sering digunakan dalam eksperimen di laboratorium. Ini merupakan contoh jenis-jenis indikator larutan. Larutan ini akan memberikan perubahan warna jika terkena asam maupun basa. Contohnya metil merah, metil jingga, fenoftalen, dan bromtimol biru. Selain 3 indikator yang di atas yang disebutkan tadi oleh Ibu, terdapat pula beberapa indikator tambahan di sekitar kita yang dapat digunakan menjadi indikator ketika pH berubah. Indikator tersebut disebut indikator alami. Itu adalah jenis indikator yang keempat. Dari namanya saja, anak-anak sudah tentu tahu bahwa itu adalah berbahan dasar alami. Bahan tersebut bisa kita dapat pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kunyit. Apabila anak-anak mengekstrak kunyit, maka bila hasil ekstrak tadi kita berikan larutan asam ataupun basa, maka akan terjadi perubahan warna. Contoh lain dari indikator alami adalah kulit manggis, kubis ungu, dan kembang sepatu. Dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, maka kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini. Dari contoh soal yang Ibu berikan tadi, apakah anak-anak sudah bisa menebak jawaban yang benar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D. 1, 3, dan 6. Warna lakmus, jika diberikan larutan berupa asam, maka lakmus merah akan tetap merah dan lakmus biru akan berubah menjadi warna merah.
Baiklah anak-anak, hari ini Ibu telah menjelaskan mengenai indikator asam basa yang terdiri dari 4 jenis, yaitu kertas lakmus, indikator universal, indikator larutan, dan indikator alami. Demikian pembahasan materi hari ini, sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, and share pada tombol di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.